Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan presentasikan hasil dari tugas Busines model Canvas untuk, menyelesaikan mata kuliah UTS, mata kuliah Design Thinking. Oke, Busines model Canvas. Kami dari kelompok Gboy dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fatur Rahman, Jasman Jatimuh tadi, Aditya Tanoza, dan Ridanar Permana Putra. Oke, baiklah. Selanjutnya ada langsung saja masuk. Yang pertama itu ada topik. Pada topik ini kami mengambil aplikasi digital part-time untuk mahasiswa, sebuah platform digital yang menghubungkan mahasiswa dengan pekerjaan paruh waktu yang memberikan pengalaman kerja nyata serta solusi keuangan. Oke, baiklah. Lanjut. Di sini ada model digital Busines model Canvas aplikasi part-time. Yang pertama ada Kay Partners, yaitu untuk menjalankan platform ini, kami menggandeng beberapa key partners atau mitra utama. Yang pertama adalah kampus dan fakultas. Tujuannya itu agar promosi dan integrasi platform bisa langsung menyasar kepada mahasiswa sebagai target utamanya. Kemudian itu ada mitra pembayaran digital seperti GoPay, Dana, OVO, dan Shopee. Yang kami melibatkan ini agar transaksi menjadi lebih mudah, aman, dan bagi mahasiswa ataupun mitra. Yang terakhir yaitu ada startup lokal dan UMKM. Karena mereka adalah pihak yang sering mencari pekerjaan part-time dengan biaya yang efisien, ini juga membuka peluang kerja yang relevan bagi mahasiswa. Yang kedua yaitu ada key activities. Yang menjelaskan key activities ini ada 2 fokus besarnya. Yang pertama itu adalah kampanye promosi ke kampus-kampus. Nah, hal ini penting supaya mahasiswa tahu keberadaan platform ini dan bisa langsung merasakan manfaat dari platform ini. Yang kedua itu ada pengembangan fitur yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti jadwal kerja fleksibel yang bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah atau sistem filter pekerjaan berdasarkan jurusan dan minat. Nah, dengan aktivitas ini kami ingin memastikan bahwa platform kami bukan cuma hadir, tapi juga relevan dan bermanfaat buat pengguna. Selanjutnya yaitu ada key resource. Nah, pada key resource ini kita ada 2. Yang pertama itu ada tim pengembangan aplikasi. Nah, mereka punya peran yang penting dalam membangun dan terus mengembangkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu terutamanya mahasiswa. Nah, kemudian ada database pengguna yang terdiri dari 2 sisi. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai pencari kerja dan mitra kerja seperti UMKM dan startup lokal. Data ini sangat krusial untuk mencocokkan lowongan dengan skill yang tepat. Nah, jadi sumber daya utama kami lebih ke arah teknis dan data yang menjadi fondasi dalam menjalankan layanan ini dengan efektif dan efisien bagi mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada value proposition. Ini ada 5 fokus utama. Yang pertama, menyediakan lowongan part-time fleksibel sesuai jadwal kuliah. Kami memahami bahwa mahasiswa memiliki jadwal kuliah yang padat dan berubah-ubah. Oleh karena itu, kami menyediakan pekerjaan yang bisa disesuaikan dengan waktu luang mereka. Kedua, pengalaman kerja nyata plus penghasilan tambahan. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan uang tambahan, tetapi juga pengalaman kerja yang akan memperkaya CV dan meningkatkan kesiapan kerja setelah lulus. Lalu yang ketiga, bisa dikerjakan jarak jauh, remote atau freelance. Nah, kami juga menyediakan pilihan kerja jarak jauh sehingga mahasiswa tetap bisa produktif tanpa harus keluar rumah atau kampusnya. Udah nontonnya. Yang keempat, terpercaya dan aman. Jadi semua lowongan yang ditampilkan telah diverifikasi oleh pihak kampus atau mitra terpercaya, sehingga aman dan sesuai untuk mahasiswa. Lalu yang terakhir ada filter pekerjaan berdasarkan jurusan, skill, dan minat.
Platform kami memungkinkan mahasiswa untuk mencari pekerjaan yang relevan dengan jurusan, kemampuan, dan minat mereka agar lebih sesuai dan menyenangkan saat dikerjakan. Nah, dengan value-value inilah kami ingin menjadi solusi yang tepat bagi mahasiswa untuk berkembang secara profesional tanpa mengganggu kewajiban akademik mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian customer relationship atau hubungan pelanggan. Di bagian customer relationship, fokus utama kami adalah membangun hubungan yang kuat dengan pengguna, yaitu mahasiswa. Pertama, kami menyediakan konten edukatif seputar karir seperti tips wawancara, cara membuat CV, dan pengembangan portofolio. Ini penting karena mahasiswa bukan hanya pekerjaan, tapi juga bimbingan untuk memulai karir. Kedua, kami menghadirkan fitur rekomendasi pekerjaan, personalisasi. Jadi, aplikasi kami akan menyarankan lowongan kerja berdasarkan minat, keahlian, dan riwayat kerja pengguna. Hal ini membuat pengguna merasa diperhatikan secara pribadi, bukan hanya sebagai pengguna biasa. Selanjutnya, untuk channels atau saluran distribusi. Kami menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah aplikasi mobile. Ini merupakan platform utama kami, di mana mahasiswa bisa mendaftar, mencari pekerjaan, dan berkomunikasi dengan pemberi kerja secara langsung. Yang kedua adalah melalui media sosial kampus seperti Instagram, Line, Telegram, dan TikTok. Karena mahasiswa sangat aktif di platform-platform ini, kami memanfaatkannya untuk promosi, edukasi, dan komunikasi yang lebih interaktif. Dengan kombinasi aplikasi mobile dan media, kami bisa menjangkau mahasiswa dengan cara yang cepat, familiar, dan efektif. Untuk customer segment atau segmen pelanggan, kami secara khusus menargetkan mahasiswa aktif. Mereka memiliki dua kebutuhan utama. Pertama, mereka ingin mencari pekerjaan paruh waktu yang fleksibel, yang tidak mengganggu jadwal kuliah mereka. Kedua, mereka juga ingin mendapatkan pengalaman kerja dan pengetahuan tambahan sebagai bakal untuk dunia kerja setelah lulus. Jadi, aplikasi ini bukan hanya sebagai sumber pengetahuan tambahan, tetapi juga sebagai platform pembelajaran dan pengembangan diri. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari mahasiswa, kami bisa merancang fitur yang benar relevan dan dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Jasmat. Baik, saya akan menjelaskan dari itu cost structure, yaitu seperti pembiayaan dari strukturnya ya. Nah, di sini ada biaya pengembangan dan maintenance aplikasi, yaitu seperti biaya untuk kayak perawatan atau pemeliharaan dari suatu aplikasi. Dan selanjutnya ada biaya kerjasama, yaitu biaya kita bekerja sama dengan para partnership atau yang lain-lain juga. Nah, selanjutnya itu ada sistem keamanan dan penyimpanan data. Nah, di sistem keamanan ini kan pasti membutuhkan biaya biaya jasa untuk pemeliharaan keamanan dan penyimpanan datanya. Dan selanjutnya ada gaji tim operasional dan support. Nah, ini untuk pembiayaan untuk gaji suatu karyawan atau tim-tim support ya. Nah, selanjutnya ada revenue stream. Nah, di sini ada program kerjasama dengan kampus atau mitra pelatihan. Nah, ini untuk bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa atau dari mitra-mitra yang mungkin yang awalnya kurang terkenal bisa menjadi lebih terkenal. Dan untuk kalau yang kampus bisa menjadi ladang untuk mahasiswa, untuk para mahasiswa. Nah, selanjutnya ada komisi kecil dari pembayaran. Ya, itu untuk komisi untuk para karyawan atau tim operasionalnya. Selanjutnya ada iklan dalam aplikasi seperti apa? App advertising ya seperti
bisa dipakai medsos seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau yang lain-lain juga. Nah, selanjutnya ada sponsorship dan event partnership, yaitu melakukan sponsor dalam suatu kegiatan acara atau event-event besar. Dan disarankan untuk event besar agar lebih baik. Baik, sekian dari saya. Oke, mungkin berikut pengertian dari digital business model Canva aplikasi part-time kelompok kami. Selanjutnya itu lesson learner. Yang pertama ada pentingnya segmentasi pengguna. Mahasiswa sebagai target utama memiliki kebutuhan khusus seperti fleksibilitas, waktu, dan pengalaman kerja. Yang kedua yaitu kolaborasi strategi memperluas jangkauan, kemitraan dengan kampus, startup, dan platform pembayaran memperkuat ekosistem aplikasi. Yang ketiga yaitu teknologi sebagai fondasi, aplikasi mobile dan sistem rekomendasi pekerja berbasis data menjadi elemen kunci dalam user experience. Yang keempat yaitu model pendapatan yang beragam dari komisi pekerjaan hingga iklan dan sponsorship. Pendapatan tidak hanya bergantung pada satu sumber. Yang kelima yaitu ada nilai tambah edukatif, memberikan tips karir dan rekomendasi personal, meningkatkan loyalitas dari pengguna. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami dari kelompok Gboy. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.